Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah karangan Sayyid Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sudah beberapa 2 hari ini agak sibuk dikit, nggak sempat baca kitab. Alhamdulillah ini kita lanjutkan. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kitab PDF halaman 40. Ya, halaman 40 lanjutan kemarin tentang salat duha. Ini tentang salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi sholatil laili faqad qala alaihi salam, maka hendaklah engkau wahai saudaraku bi sholatil laili, senantiasa salat malam. Faqad qala, maka sungguh telah bersabdalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Seutama-utama salat sesudah maktubah, sesudah salat fardu, itulah salat malam. Nah, itu hadis Nabi. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim ada juga hadis tersebut. Cuma di sono ada tambahannya lagi. Ya, hadis sumbernya dari Abi Hurairah. Ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah. Ada yang bertanya, salat apa yang lebih utama sesudah maktubah? Nabi menjawab, as-sholatu fi jawfil laili. Salat pada pertengahan malam, atau di sini salat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala alaniyah. Bermula kelebihan salat malam dibanding salat siang itu seperti kelebihan sedekah secara sembunyi-sembunyi alal alaniyah, di atas sedekah secara terang-terangan. Ya. Jadi bandingan salat malam salat siang ya seperti sedekah sir dan sedekah terang-terangan. Sedekah secara rahasia tangan kanan enggak diketahui oleh tangan kiri, itu pahalanya sangat gede. Begitu juga salat malam. Ini itu juga hadis ini hadis sahih, rijaluhu siqatun, tertulis dalam kitab Majma'uz Zawaid, ada punya Syekh Ibnu Hajar Al-Haisami, atau dalam kitab At-Tabrani ada, Abu Naim Hilyatul Auliya juga ada, Al-Baihaqi dalam Sya'bil Iman ada. Kemudian waqad warada anna shadaqata sirri tudha'afu ala shadaqatil alaniyah bi 70 dha'fan. Dan sungguh telah waridlah oleh bahwa sungguh sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi itu tudha'afu, diganda-gandakan akan dianya. Maksudnya digandakan pahalanya ala shadaqatil alaniyah, di atas sedekah terang-terangan, bi 70 dha'fan, dengan 70 kali lipat. Nah, warid dalam sunnah Nabi menyatakan sedekah secara sir pahalanya 70 kali lipat dibanding sedekah secara terang-terangan. Begitu juga sholat malam berkali-kali lipat dibanding sholat siang. Nah, karena sholat malam tentunya lebih tertutup, lebih selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit. Penyakit riya, pamer, dan lain-lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaklah engkau qiyamil laili, bangun malam, salat malam maksudnya, fa innahu, karena sesungguhnya bangun malam, da'bus salihin, itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Nah, wa muqarribatun lakum ila rabbikum, dan bisa mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Salat malam juga bisa mendekatkan kita dengan Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan bisa meleburkan bagi dosa-dosa dan kesalahan, diampuni dosa kita. Wa munhatun anil ismi, dan menjauhkan dari dosa. Wa mutradatun liddai anil jasad, dan bisa menghilangkan bagi penyakit dari tubuh. Itu kelebihan sholat malam, mendekatkan kepada Tuhan, menghapuskan dosa-dosa, menjauhkan kita dari dosa, dan bisa menghilangi penyakit dari badan kita. Badan jadi sehat insya Allah dengan rajin bangun malam.
Wa'lam anna man shalla ba'dal 'isya'i faqad qama minal laili. Ketahui olehmu bahwa sungguh orang-orang yang salat ia ba'dal 'isya, yang salat ia sesudah isya, faqad qama maka sungguh telah mendirikan ia minal laili dari malam. Jadi orang yang sesudah salat isya melakukan salat sunnah, nah itu udah dianggap orang yang bangun malam atau mendirikan malam, menghidupkan malam walaupun dengan 2 rakaat. Wa qad kana ba'du salafi yusalli wirdahu min awalil laili. Dan sungguh adalah sebahagian salaf terdahulu itu yusalli, salat mereka akan wiridnya. Salat ia mempraktekkan wiridnya, salat ia akan wiridnya min awalil lail dari awal malam. Jadi orang-orang saleh terdahulu ada yang mengamalkan wiridnya, wirid berupa salat sunat langsung sesudah salat isya awal malam, enggak menunggu bangun sahur. Walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitan wa mujahadatun lin nafsi wa sirrun ajibun. Tetapi dalam bangun malam, walakin fil qiyami ba'dan naumi, tetapi dalam bangun sesudah tidur. Kita tidur dulu kemudian nanti memaksakan diri untuk bangun di waktu sahur, itu irghamun lisyaitan, itu bisa mengalahkan bagi setan. Karena setan justru dia kepengen kita tidur terus. Maka naka lailun tawilun kan gitu. Malam yang panjang dia mengipas-ngipas kita supaya nggak bangun. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk bangun itu mengalahkan setan, membuat setan jadi marah. Wa mujahadatun lin nafsi, itu bagian dari mujahadah, melatih jiwa. Mujahadatun lin nafsi memerangi nafsu juga boleh, atau melatih jiwa kita. Wasirun ajibun, dan ini masih jadi khobar, ini mubtada muakhar. Tetapi dalam bangun sesudah tidur itu sirun ajibun, ada rahasia yang mengagumkan sekali. Wahwa tahajjudul ladzi amarallahu bihi rasulahu fi qawlihi. Wahwa, dan dianya bangun malam itulah tahajud. Tahajud alladzi, yang telah memerintahkan oleh Allah dengannya tahajud akan rasulnya Allah fi qawlihi, dalam firman-Nya Allah. Jadi bangun malam sesudah tidur namanya tahajud. Itulah tahajud yang Allah memerintahkan Nabi untuk melakukannya dalam firman Allah. Surat Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian dari malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu dengannya Quran. Bertahajud, salat sambil baca Quran, nafilatan lak, hal keadaan. Dan sebahagian dari malam, maka bertahajudlah kamu dengannya Quran, nafilah, akan sebagai tambahan untukmu, amalan tambahan. Wa fil ma'suri innallaha ya'jabu minal 'abdi idza qama. Dan dalam ma'sur, dalam satu ma'sur asar maksudnya, ucapan para sahabat Nabi, innallah, sungguhnya Allah, ya'jabu minal 'abdi, kagum ianya Allah dari seorang hamba, idza qama, bila bangun ia. Ini min ala, ini kayak double 2 huruf jar ini. Sesungguhnya Allah kagum dari seorang hamba idza qama min firashihi. Ini yang satu kita tinggalin aja, min, bila bangun ia min firashihi, dari tempat tidurnya. Allah kagum terhadap seorang hamba yang bangun dari tempat tidurnya. Wa baina ahlihi, dan di antara keluarganya, istrinya. Bangun kemana? Ila sholatihi, ke sholatnya. Kagum Allah kok dia rela meninggalkan istrinya yang sedang tidur, dia bangun dari tempat tidurnya untuk melaksanakan sholat. Wa yubahi bihi malaikatahu, berbangga ya Allah dengannya si hamba kan malaikat-malaikatnya Allah, lihat hambaku. Wa yaqbalu alaihi biwajhihil karim, dan menghadap ianya Allah kepada si hamba dengan wajahnya Allah yang mulia. Maksud menghadap dengan wajah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafsirkan wajah Allah sebagai wajah, tetapi Allah menghadap dengan wajahnya, artinya Allah perhatian kepadanya. Allah akan memberikan karunia dan bantuan kepadanya. Wa'lam annahu yaqbuhu bi talibil akhirati alla yakuna lahu qiyamun bil lail. Ketahui olehmu wahai saudaraku, bahwa sungguhnya hal wasyi itu yaqbahu, jelek, bi talibil akhirah, terhadap pencari akhirat, alla yakuna lahu, bahwa tidak adalah baginya itu qiyamun bil laili, bangun malam. Seseorang yang menyatakan dirinya pencari akhirat, talibul akhirah, bukan talibud dunia, bukan pencari dunia, tapi dia tidak pernah bangun malam, ini yaqbuh, buruk.
Sungguh jeleklah terhadap seorang yang menyatakan dirinya mencari akhirat, tapi dia nggak pernah bangun malam. Kaifa, bagaimana tidak jelek? Wal muridu la yadhalu taliban lil mazid. Bagaimana tidak jelek bermula seorang murid itu la yadhalu senantiasa ia taliban lil mazid, mencari ia bagi tambahan. Muta'arridan li nafahati ala dawamil awqat. Muta'arridan senantiasalah si murid itu taliban lil mazid, mencari bagi tambahan. Muta'arridan lagi yang mendatangkan dirinya lin nafahat, bagi menunggu nafahat. Nafahat itu pemberian-pemberian Allah yang datang ke dalam hati, semacam waridat. Seorang murid itu senantiasa dia mencari tambahan dengan melakukan banyak kebaikan. Muta'aridan mendatangkan dirinya untuk mendapatkan nufuhat-nufuhat, pemberian-pemberian Allah ala dawamil awqat, dalam setiap waktu. Jadi untuk mendapatkan karunia Allah, pemberian-pemberian Allah, madad dari Allah, ia bangun malam. Di malam harilah Allah akan memberikannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna fil laili la sa'ah, sesungguhnya dalam malam itu ada satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Yang tidak mendapati, tidak muwafakat akannya waktu. Maksudnya tidak mendapati akannya waktu abdun muslimun, oleh seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan, yang meminta ia kepada Allah akan kebaikan dari urusan dunia dan urusan akhirat, illa a'tahu, melainkan memberikan ianya Allah akannya si hamba, iyahu akannya urusan dunia dan akhirat, akannya kebaikan. Kata Nabi, dalam malam itu ada satu waktu yang tidak didapati akan waktu tersebut oleh seorang hamba yang meminta ia kepada Allah akan kebaikan dari kebaikan urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah a'tahu, illa a'tahu, melainkan memberikan ianya Allah akannya si hamba, iyahu akannya kebaikan. Waktu malam ada waktu mustajabah yang kita nggak tahu, makanya kita harus bangun. Manakala kita berdoa di waktu itu, kalau pas di waktu itu, Allah kabulkan hajat kita. Wazalika kullu lailah, wazalika kulla lailah, dan bermula demikian itu sabit pada setiap malam. Waktu itu ada di setiap malam. Akhrajahu Muslim, hadis di takhrij oleh Imam Muslim. Wa fi ba'di kutubillahil munazzalah, dan sabit dalam sebahagian kitab-kitab Allah yang diturunkan, kitab yang bukan Quran. Apa tertulis? Kazzaba manidda'a mahabbati, kazzaba manidda'a mahabbati, dustalah orang-orang yang mengaku ia mencintaiku. Fa idza jannahul lailu nama anni, apabila telah menggelapi, menyelimuti akannya oleh malam, nama, tidur ia dariku. Bohong orang-orang yang menyatakan mencintaiku, tapi bila malam tiba dia tidur melupakanku. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khulwata bihabibih, bukankah setiap pencinta menyukai ia akan bersunyi-sunyi dengan kekasihnya? Ya, semua orang pengen berdua-duaan dengan kekasihnya. Nah, kalau kita menyatakan mencintai Allah, maka malam waktu yang tepat untuk bermunajah, mengeluhkan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullah. Berkatalah oleh Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullah, apa kata beliau? Jum'ul khairi atau jumi'al khairu kulluh fil laili, dikumpulkan akan kebaikan, kulluhu seluruhnya kebaikan, fil laili di malam hari, seluruh kebaikan ada di malam hari. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil laili, dan tidak diakatkan untuk seorang wali akan kewalian melainkan di malam hari. Seorang wali diangkat oleh Allah menjadi wali ya di malam hari, bukan di siang hari. Wa qala Sayyidil Aidurus Abdullah bin Abi Bakar, berkatalah oleh Sayyidi tuanku Al-Aidurus Abdullah bin Abi Bakar, apa kata beliau? Man aradas sofa, barang siapa yang menginginkan ia akan sofa. Sofa itu bersih. As-sofa ar-rabbani, ya, barang siapa yang menginginkan ia akan as-sofa ar-rabbani, akan kebersihan Tuhan, maksudnya kebersihan yang diberikan oleh Tuhan. Fa'alaihi bil inkisari fi jawfil laili, maka hendaklah dia bil inkisar, merasa gundah di malam hari. Gundah di sini artinya
ya gundah kita terhadap segala permasalahan kita sendiri, kita laporkan kepada Allah. Ingkisar itu gimana ya arti ingkisar? Orang yang hancur hatinya, gundah gulana, tapi dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ingkisar. Kita adukan segala persoalan kita kepada Allah, kita keluhkan, kita minta, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan as-safa ar-rabbani, kebersihan. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah, dihilangkan segala permasalahan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Turunlah oleh Allah pada setiap malam ke langit dunia. Ini macam-macam ini. Kalau para musyabbihat menyatakan Allah turun sebenarnya. Ahli sunnah wal jamaah, ini hadis sahih. Kalau ahli sunnah wal jamaah menyatakan yang turun ini bukan Allah, turunlah rahman Allah maksudnya. Yanzilullah, turunlah Allah pada setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisalah oleh sepertiga malam yang akhir. Apa kata Allah? Fayaqul, maka berkata ya Allah, hal min da'in fa astajibulah. Adakah dari orang yang berdoa maka aku kabulkan baginya? Allah menunggu setiap malam siapa yang mau berdoa. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Adakah orang yang minta ampun maka aku ampuni baginya? Hal min sa'ilin fa atiyah. Adakah dari orang yang meminta maka aku berikan akan dia? Hal min ta'ibin fa atuba alaih. Adakah dari orang yang bertaubat maka aku menerima taubat kepadanya? Ini semuanya fa sababiyah, sesudahnya mansub. Fa'atiyahu hal min ta'ibin fa atuba alaih. Adakah dari orang yang bertobat maka aku terima taubatnya, hatta yatlu al-fajr, hingga terbitlah fajar. Nah, ini walau lam yarid fil hasi ala qiyamil laili ghairu hadzal hadis la kafa. Jikalau tidak waridlah dalam menganjurkan terhadap bangun malam oleh selain ini hadis, la kafa, sungguh cukup ya. Misalkan enggak ada hadis lain yang menganjurkan kita bangun malam, cuma hadis ini doang, udah cukup untuk menunjukkan kelebihannya bangun malam. Tapi sangat banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang anjuran bangun malam ini. Kaifa wal kitab wa sunnatu tafihani bitarghibi fihi wal hasi alaih. Bagaimana wal kitabu, sementara bermula kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, tafihani, penuh keduanya, bitarghib, dengan anjuran fihi, padanya bangun malam, wal hasi alaihi, dan menganjurkan kepada bangun malam. Banyak banget hadis-hadis. Walil arifina billah fil qiyami bil laili manazilatun syarifah. Dan sabit bagi para arif billah, orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah. Walil arifina billah, sabit bagi orang-orang yang arif billah, fil qiyami bil laili, pada masalah bangun di malam hari, manazilatun, itu punya kedudukan yang mulia. Jadi orang-orang arif billah tentunya sudah mendapatkan kenikmatan dalam masalah bangun malam. Wa azwaqun latifah yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah. Bagi para arif billah, dalam masalah bangun malam itu manazilatun syarifah, punya posisi-posisi yang mulia. Wa azwaqun latifah, punya rasa-rasa yang halus. Yajidunaha, yang mereka dapati akannya rasa, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Apa rasa itu? Min na'imil qurbi, daripada kenikmatan dekat dengan Allah. Waladzatil insi bihi, dan merasa lezat dekat dengannya Allah. Wa taibil munajah, berupa indahnya bermunajah. Wal muhadasah, dan berbicara ma Allah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah para arif billah. Mereka mendapatkan rasa dalam hati mereka, benar-benar mendapatkan kenikmatan merasa begitu dekat dengan Allah. Di mana ini hanya bisa dipahami oleh orang yang mengalaminya tentunya. Mereka benar-benar mendapatkan ladzatil insi, merasa nikmatnya dekat dengan Allah, indahnya berbicara bersama Allah. Karena hakikatnya ketika orang bangun malam sedang baca Quran itu ya seperti berbicara dengan Allah. Hatta qala ba'dhum, hingga berkatalah oleh sebahagian mereka, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi innahum la fi 'aisyin thayyib. Sehingga ba'dhum, sebahagian arifin berkata, jika adalah penduduk sorga, itu sabit fi misli ma nahnu fihi, itu sabit dalam perumpamaan apa yang kita di dalamnya. Innahum, sesungguhnya mereka benar-benar dalam kehidupan yang indah, yang baik. Artinya para arifin berkata, seandainya penduduk sorga
di sana dia mendapatkan seperti yang kita dapatkan di sini, berarti mereka benar-benar dalam kehidupan yang luar biasa. Artinya para arif billah itu sudah masuk surga sebelum surga yang sebenarnya. Artinya di dunia juga mereka sudah mendapatkan surga kenikmatan dekat dengan Allah. Lezatnya merasa dekat dengan Allah. Wa qala akhar, berkatalah oleh arifin yang lain, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul laili, ahli malam, orang yang suka bangun malam, fi lailihim, di malam mereka, alazu, itu lebih dekat, lebih lezat, min ahlil lahwi, daripada orang-orang yang lalai fi lahwihim, dalam kelalaian mereka. Karena semua orang mencari kenikmatan, orang yang lalai mencari kenikmatan dalam kelalaiannya. Orang-orang yang mengenal Allah mencari kelezatan di malam hari dengan mendekat kepada Allah. Jadi orang yang menghidupkan malam, dalam malam mereka itu lebih merasa nikmat daripada orang yang lalai dalam kelalaian mereka. Wa qala akharu, berkatalah oleh arifin yang lain, munzu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'al fajar. Semenjak 40 tahun, munzu arba'ina sana, semenjak 40 tahun, ma ghammani syai'un, tidak membuat gundah akan aku oleh sesuatu apapun, illa tulu'al fajar, melainkan terbit fajar. Terbit fajarlah yang membuat aku gundah. Wa hadzal na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat. Bermula ini kenikmatan, merasa dekat dengan Allah, merasa indahnya munajat. Bermula ini kenikmatan itu la yakunu, tidak ada ya kecuali ba'da tajarru'il mararat, melainkan sesudah meneguk kepahitan. Sesudah meneguk kepahitan, memaksakan diri untuk bangun terus-terusan. Melainkan sesudah meneguk kepahitan wa tahammulil masyaqqah, sesudah menanggung sukarnya fil qiyami, dalam bangun malam. Jadi rasa itu baru didapatkan ketika orang sudah melewati masa yang lama, memaksakan dirinya betapa beratnya bangun malam. Kama qala Utbatul Ghulam, sebagaimana berkatalah oleh Utbatul Ghulam. Apa kata Utbatul Ghulam? Kabattul laila 20 sanatan. Kabattul laila, aku melawan malam, memaksakan diri untuk menghidupkan malam 20 sanah, selama 20 tahun. Wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra, dan aku merasa nikmat dengannya malam 20 tahun kemudian, 20 tahun yang lain. Artinya enggak gampang. Sesudah beliau memaksakan diri untuk bangun malam terus-terusan 20 tahun, 20 tahun kemudian ketika bangun malam selanjutnya baru merasa nikmat dan lezat. Begitulah kisah bangun malam. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.